A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal salihan litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bisa berkumpul kembali di Masjid Nurul Iman ini dalam rangka membuat sebuah wasilah. Semoga Allah turunkan banyak kemuliaan dengan thalabul ilm ini, dan Allah jadikan kita orang-orang yang betul-betul menjadi orang yang berilmu sebelum berkata dan beramal. Jamaah yang Allah muliakan, di sela-sela bahasan tentang pensucian jiwa, saya ingin mengedepankan sebuah bab yang berkaitan tentang abwabul jannah, pintu-pintu surga. Ada 8 pintu surga dan ada 175 cara untuk memasukinya gitu. 175 cara tersebut yakni tentu berkaitan dengan rahmat Allah. Karena jujur saja, betapa banyak orang ini menghayalkan indahnya surga, namun tidak pernah mengerti bagaimana mendapatkan keindahan yang mereka inginkan. Umum hadis mengatakan, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah ajmilu fit talab. Seluruh yang baik itu adanya di sisi Allah, dan seluruh yang baik di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan kecuali dengan mentaati Allah. Nah, kalau bicara mentaati Allah, tentu kita bicara wa ma'atakumur rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Ya, ayat yang mengatakan apapun yang datang dari Rasul ambil, apapun yang dilarang ya sudah jauhkan. Itu bentuk sam'an wa ta'an. Kalau bahasa Ibnu Taimiyah dalam kitab Tazkiyatun Nafsnya itu, beliau mengatakan ya, ketakwaan yang kalian miliki itu adalah ketika kalian bisa menjauhkan semua larangan Allah, melakukan semua perintah Allah, dan ridho atas semua takdir yang telah Allah tentukan dalam hidup kita. Ini bukti bahwa apapun yang Allah lakukan nanti untuk kita berujung pada surga. Ya, kadang kan kita ini lebih sering membuat sesuatu yang ujungnya itu ingin Allah ngerti kita, tapi kita lupa ada doa yang kita pinta ke Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Sementara yang tahu caranya kita masuk surga ya cuma Allah. Ada orang yang dibikin jadi orang yang sabar, kuat dengan ujian, istiqomah, maka dia masuk surga dengan kesabarannya. Ada juga orang yang temperamental, tapi dia banyak berpuasa karena emosinya.
Karena ada juga orang yang nggak emosian jadi malas puasa gitu ya. Dia tahu kontrol diri dengan puasa ini penting sekali. Walhasil saudara, ujian yang Allah ujikan terkadang dalam rangka membuat diri ini menjadi orang yang khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Makanya penting kita berhusnuzon kepada Allah tentang setiap ibadah yang kita lakukan. Jamaah yang Allah muliakan, di sini ada bab yang berkaitan tentang kesempatan meraih pahala dan meraih lebih dari 175 sebab masuk surga dengan kasih sayang Allah. Yang pertama kata ulama, yakni orang yang ingin meraih surga harus mengerti tentang keutamaan tauhid dan hal-hal yang dapat menghapuskan dosa. Karena dikaitkan dengan tauhid dan penghapus dosa. Karena wa maliz zalimina min ansor gitu. Tidak akan ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Sehingga tauhid lawan dari syirik. Udahlah jangan ngomong surga kalau masih suka main-main dukun. Jangan ngayalin surga kalau masih pakai jimat. Ritual apapun yang kalian lakukan kalau masih digesper ada wafak, di dompet dilepitin wafak, bertuliskan Arab, berkainkan hijau, bau jakparon dah. Itu tulisan yang paham, yang nulis sama jin doang. Kita aja nggak paham, cuma nyimpen doang, betul ya? Kalau masih begitu mah mendingan taubat dulu dah. Tidak mungkin surga kau dapatkan dengan cara yang haram. Seperti apa? Seperti banyak orang yang menghayalkan sebuah kebaikan, ya ini dengan cara apa? Dengan cara yang haram. Tidak ada kebaikan dengan cara yang haram, ya tidak ada. Nah, surat Al-An'am ayat 82. Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Antum melihat dah? Di surat Al-An'am ayat 82 ada ayat yang mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalimat muhtadunnya enggak pakai alif lam ya, perhatikan ya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa lam yalbisu imanahum bizulmin, di mana dia tidak mencampur adukan iman dengan kezalimannya. Bizulminnya juga nggak pakai alif lam, bukan bizulmi, bizulmin. Artinya kezaliman yang nggak dikhususkan. Banyak zolim tuh banyak banget. Mau ente berbuat syirik atau lebih dari itu, atau mungkin yang nggak selevel itu, pokoknya zolim. Ya, ayat mengatakan alladzina amanu, orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bizulmin, di mana dia tidak campur adukan imannya dengan kezaliman. Artinya zalim itu lawan iman. Ulaika lahumul amnu, al-amnunya pakai alif lam. Mereka itulah orang yang mendapatkan ketentraman. Mereka dipastikan mendapatkan ketentraman. Siapa? Orang beriman yang tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman. Karena nanti ada juga orang yang beriman tetap berbuat zalim, ada banyak. Ya wallahu alam sababnya. Mungkin belum sempurna imannya, atau bekas-bekas masa lalu, atau mungkin pemahaman yang salah. Ya wallahu alam lah bisawab. Ya. Kadang-kadang kita kalah lu sama ahlul bid'ah bicara sholat subuh. Ahlul bid'ah itu dari sebelum subuh udah bangun, cuma pakai kunut, betul? Kita nggak pakai kunut, subuh bareng duha, betul. Jadi kalau dilihat ya kadang-kadang iman kita nih kalah nih ya. Kalau diadu iman gitulah. Ya mereka mah puasa bulan Rajab bodo amat, orang pada rame. Dibilang Rajab nggak ada sunahnya, Rajab gitu ya. Dia mah nggak ngaruh, yang penting puasa dah. Pokoknya puasa, oh puasa kita kalah sama mereka. Rajinnya masya Allah. Cuma talbis wa yalbisu imanahu bizulmin, dia campur adukan imannya dengan kezaliman. Sayang ya, makanya Allah nggak katakan lahul amnu, nggak ada. Mereka tuh memiliki ketentraman, enggak, hidupnya ringsang.
tetap aja miskin ngeluh, kaya sombong. Lihat ya, sampai-sampai lakop-lakop ibadah pengen disebut, jiwanya nggak tentram. Tenang kalau lagi punya, uring-uringan kalau lagi nggak punya. Sifat buruk orang Islam yang betul mah nggak begitu. Ya kalau dikasih senang ya bersyukur, dikasih sulit ya sabar. Cuma dia husnuzon aja, pokoknya biadihil muluk lah, biadikal khair. Di tangan Allah kekuasaan dan di tangan Allah kebaikan. Tidak mungkin Allah kasih saya sulit kecuali ada hikmah di balik kesulitan ini. Mungkin saya tipikal orang yang kalau dikasih senang lupa sama Allah, makanya Allah kasih saya susah. Saya yakin sekali Allah pengen saya menangis di malam hari. Sudah lama saya nggak menangis. Ini orang yang husnuzon. Tapi kalau orang yang nggak kenal Allah, ya yang ayat mengatakan fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani wa ma idza mabtalahu faqaddara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Sifat manusia dikasih senang Robbi akroman nih, betulin kopi ya mulu, Robbi akroman gitu ya. Kalau lagi susah, ya Allah, kayak Allah nggak denger dah saya ngomong, betul ya, manusia tuh. Tapi kalau orang beriman enggak, oh dia yakin sekali, dia nggak peduli lah apapun keadaan di atas dunia, dia yakin sudah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia yakin Allah tidak mungkin ujikan dia di luar batas kemampuannya, tidak mungkin. Yakin sekali dia. Sekalipun dia lahir dari rahim seorang kafirah, perempuan kafir, ketika dia sudah dewasa, dia masuk Islam, orang tuanya non muslim, dia nggak banyak mengeluh. Dia tahu sekali mungkin saat ini anak bermanfaat buat orang tuanya, ketika teman-temannya orang tua bermanfaat buat anaknya, maka dia berhusnuzon. Ini ada hikmah di balik ini semua. Dia yakin sekali Allah tidak mungkin berbuat sebuah kezaliman. Nah, orang yang begini yang dikatakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang yang al-amnu, orang yang betul-betul mendapatkan al-amnu, ketenangan. Jiwanya tenang, jiwanya betul-betul damai. Yang dia butuhkan cuma ibadah kepada Allah. Apalah kalau bahasa Rasul, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyat kau sauli. Enggak peduli saya Allah, orang mau bilang apa kayak enggak pedulilah, asal jangan kamu yang marah, itu saja cukup sudah. Ukurannya Allah, bukan manusia. Karena kalau ukuran manusia enggak ada habisnya. Wahum muhtadun, mereka al-muhtadun. Wahum muhtadun umum. Kezoliman yang mereka enggak campur adukan dalam semua hal. Hum muhtadun, orang yang dapat hidayah. Berarti pintu hidayah itu banyak. Ya. Pintu hidayah itu banyak sekali. Ya, apa yang lampau yang kita sampaikan, antum masih catat surat Muhammad ayat 17. Muhammad ayat 17 yang lampau, kaitkan dengan yang kajian yang lampau. Muhammad ayat 17 itu Allah berfirman, walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Walladzina tadau, orang-orang yang ihtadau, orang-orang yang selalu mencari tempat di mana hidayah itu datang. Ini kayak datang ke majelis ilmu, ini ihtadau. Pengen panjang umur, pengen sehat, silaturahmi, itu ihtadau. Pengen pinter belajar, itu ihtadau. Pengen diangkat derajat, tahajud, itu ihtadau. Itu belum tentu, tapi ya itu ihtadau. Kemungkinan besar dapat hidayah dengan cara belajar, silaturahmi, tahajud, ya kemungkinan besar lah. Tapi kalau hidayah kembali ke Allah. Zadahum hudan, karena dia merutinkan itu, kutambahkan hidayah. Dia merutinkan zadahum hudan, kutambahkan hidayah. Wa atahum taqwahum, dan kudatangkan ketakwaan. Berarti takwa itu Allah yang datengin, bukan kita yang merasa bertakwa, bukan. Bukan kita yang merasa suci setelah ibadah, bukan kita merasa baik setelah berbuat baik, bukan. Perasaan kebaik yang kita rasakan itu Allah yang mendatangkan nanti. Atahum taqwahum, kudatangkan ketakwaan padanya. Berarti level takwa nanti Allah yang turunkan.
Sehingga kita nggak bisa pukul rata ini orang jadi orang yang bertakwa, orang baik. Belum tentu begitu. Ya, belum tentu. Apalagi sekarang ini banyak sekali orang yang beragama dengan teori. Jangan ngandelin berkah anak yatim, Ustaz. Kita memang tahu anak yatim itu bawa berkah, tapi tetap hitungan matematik itu penting. Ya, makanya saya suka kritisi ini. Sekolahan kami ini nggak kami isi sama anak yatim, karena kekuatan kami untuk bantu anak yatim nggak ada. Kami cari dana dulu dengan orang suruh bayar. Nanti insya Allah ada subsidi silang. Betul sih bahasanya. Cuma ketika anak yatim tidak ada, keberkahan pun tidak datang. Ini mungkin sekali terjadi. Kita cuma menghayalkan sebuah kebaikan dengan produk yang baik, tapi kalau tanahnya nggak subur, bibit yang bagus pun tidak akan pernah tumbuh dengan baik kan. Coba sabab-sabab datangnya keberkahan itu diperhatikan. Jadi saya sengaja nggak nengokin orang tua sekian tahun, Ustaz, supaya saya berhasil dulu baru pulang. Nggak ada bahasa begitu. Ini hidup bukan masalah sukses atau nggak sukses. Ya ini sorga apa neraka itu jangan dilupain tuh. Mana kita tahu kalau kita sukses pulang orang tua udah nggak ada. Mendingan sukses nggak sukses dapat ridho orang tua, kan begitu. Ya jangan kita anggap hidup ini menurut kita, jangan. Tapi sabab-sabab datangnya pertolongan Allah tuh perlu selalu kita buat. Ya, benar-benar mengerti Allah akan turunkan hidayah. Allah akan datangkan ketakwaan buat orang yang ihtadau, yang selalu di posisi di mana Allah mudah memberikan kemuliaan. Ini pintu yang pertama. Ya, makanya ditekankan tentang keutamaan pahala tauhid dan hal-hal yang dapat menghapus dosa. Mungkin antum pernah dengar sebuah riwayat ya dari Bukhari Muslim, muttafaqun alaih hadis ini. Beliau bersabda, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa ibnu ammatih wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum minhu wa anna al-jannata haq wa anna an-nara haq adkhalahu Allahu min ay abwabil jannah as-samaniyati sya. Barang siapa yang berkata aku bersaksi la ma'budu bihaqqin illallah, dan tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, yang tak ada kesyirikan untuknya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, di mana Nabi Muhammad hamba dan rasulnya. Wa anna Isa Abdullah wa ibnu ammatih, di mana Isa merupakan hambanya dan anak dari hamba perempuannya. Alqaha ila Maryam, yang kembali kepada Maryam. Wa ruhun minhu wa annal jannata haq, sementara dia yakin surga itu hak. An-naru haq, neraka itu hak. Adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannah samaniyati sya. Maka orang yang seperti ini dimasukkan ke dalam surga dan melalui 8 pintu surga dari tempat manapun yang dia inginkan. Kajian Islam. Kajian Islam. Insyaallah. Jaminannya tuh. Tapi bukan berarti lantas kalau sudah bersyahadat nggak berbuat dosa, tidak. Ada bab yang menjelaskan nanti bahwa yang namanya manusia itu makan nisya wal khata. Manusia tempat salah dan dosa. Artinya tetap berbuat dosa selama dosa tersebut bukan dosa yang mengeluarkan dia dari Islam, maka Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Ya, lau ataitani bikrabil ardi khataya, ya ibn Adam, kata Allah, ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka lau ataitani bikrabil ardi khataya, thumma lakitani la tusriku bi syai'an, la ataituka bikrabiha maghfiratan. Maka akan kudatangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan, walaupun kau berbuat dosa bak besarnya bumi ini. Ini janji Allah. Ya, jadi kalau orang yang bersyahadat dengan syahadat yang betul, namanya tauhid. Dia sudah bertauhid, kemudian dia ibadah. Maka kita tahu sekali konsekuensi orang yang bertauhid dan beribadah itu, Allah akan ampunkan dosanya dari pahala ibadah yang dia lakukan.
Salat 5 waktu, Jumat ketemu Jumat, Ramadan ketemu Ramadan, penghapus dosa selama dia tidak berbuat dosa besar. Itu manfaat tauhid ya. Makanya orang kalau tauhidnya betul, akidahnya betul rapi, dia nggak berbuat syirik, apalagi mencampurkan syirik dengan kebaikan, maka Allah jamin sorga. Bukan berarti dia maksum, dia pasti berbuat salah, cuma dia bisa diampunkan walaupun dosanya besar dan dia bertobat. Seperti itu. Nah, ya mungkin dia belum sempat taubat, keburu meninggal. Selama bukan dosa syirik, maka anaknya itu bisa memintakan ampun ke Allah untuk orang tuanya yang meninggal dalam keadaan berbuat dosa. Tapi kalau orang tuanya berbuat syirik atau berbeda agama, ketika dia sudah meninggal, maka anaknya tidak akan pernah bisa diterima doanya. Ya, ini makanya kita anak suruh deketin orang tua tuh, kita nggak pernah tahu masa lalunya seperti apa kan. Kalau dia dalam keadaan sakaratul maut, suruh talkinkan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau meninggal dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling tidak dia meninggal, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Bukan berarti masuk surga langsung, entah mungkin minta ampunnya anak ke Allah, atau sedekah dia waktu hidup, ya, sehingga setiap sedekah itu pahalanya penghapus dosa, atau mungkin dia punya ilmu yang bermanfaat, di mana ilmu itu mengalir ke tempatnya. Banyak orang maslahat karena ilmu yang dia miliki, itu semua penghapus dosa. Ya, jelas sekali ini sebab yang pertama. Yang kedua, yakni kita tahu sekali bahwa orang yang mempertahankan akidah dari hal-hal yang remeh. Jadi kadang-kadang nih kayak cerita apa? Orang masuk surga gara-gara lalat, masuk neraka juga gara-gara lalat, itu kan antum pernah dengar ya kayak ini kan? Nah, datang ke sebuah kampung, syaratnya itu memberikan sesajen kepada penunggu kampung tersebut. Ya ini orang nggak mau. Ya, dipaksa, karena dipaksa ya dia bilang nggak punya apa-apa, ya sedekahlah walaupun seekor lalat. Diambil lalat, dia kasih itu sesajen lalat, kemudian dia mati neraka gara-gara lalat. Yang satunya tidak mempertahankan diri, enggak, biar kata lalat, enggak bakal ada sedekah buat sesajen gitu ya, dibunuh masuk surga. Kan tipis sekali. Mempertahankan akidah itu penting sekali. Ya cuma kan orang bisa mempertahankan ini kan tentu ada sebab. Ya kadang-kadang orang yang kelihatannya kecil, kurus, lembek, tapi kalau akidahnya kuat, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira bi'idznillah. Berapa banyak sudah kejadian kelompok kecil mengalahkan kelompok besar karena izin Allah. Makanya kecil itu bukan fisik, kadang kelemahan, ketidakmampuan, tapi kalau kitanya istiqomah dalam kebenaran, orang miskin pun gak akan pernah mati karena gak makan seminggu. Tapi lihatlah si kaya yang makan dari uang haram, lupa makan sarapan pagi, sakit mah waktu sore. Betul? Ya karena memang tadi kekuatannya milik siapa? Milik Allah. Itu madu, habatus sauda, minyak zaitun, habafit, apa lagi? Susu kambing, udah suplemen otak dah. Ini kalau anak masih bodoh mah kebangetan dah. Tapi emang bodoh. Malah ini anak orang miskin yang boro-boro beli susu kambing yang seliter sampai 30.000 nggak kebeli. Makan pun seketemunya. Kadang-kadang makan mie kering campur saus cuba, betul? Aduh. Yang resikonya seriawan dah pokoknya ya. Anak kita nyobain cigi aja langsung sakit. Ini anak orang susah nggak sakit-sakit. Level anak kita kalau enggak es yang ada di Indomaret apa di market gitu ya, yang adanya di kulkas, oh enggak level. Ini orang susah cuma beli es potong. Ya pinter, enggak ngaruh. Anak kita dilarang mandi hujan, subhanallah. Ya. Pas orang kaya itu mandi hujan, ntar sakit. Ini kan muskilah. Sayang sekali dan sangat disayangkan sekali. Makanya banyak sekali kadang-kadang yang kita nggak pahami nih. Iya, yang kita lupakan apa?
bahwa kesehatan, kekuatan itu milik Allah. Tolong buka sababnya. Bukan sekedar melakukan sebuah hal yang baik berharap kebaikan. Tapi kalau asasnya nggak betul, walaupun perhitungannya baik, kalau Allah nggak izinkan mau bilang apa? Ya tolong diperhitungkan tentang Allahnya. Yang ketiga, doa untuk menghilangkan kesyirikan baik kecil maupun besar betul-betul harus sering diulang-ulang. Ini amal soleh nih. Ya, karena memang ulama meletakkan kata-kata ini, membiasakan membaca doa yang menghilangkan kesyirikan baik kecil maupun besar. Ini merupakan sebuah hal yang baik. Kenapa dikatakan sebuah hal yang baik? Karena memang ada hadis yang mengatakan walladzi nafsi biyadihi la syirka akhfa min dabibin namlah. Ala adulluka ala syai'in idza qultuhu dhahaba anka qaliluhu wa katsiruhu. Qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Rawahu Bukhari fi Adabil Mufrad, Sahahu Albani. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi la syirk atau li syirki akhfa min dabimin namlah. Ada bagian dari sebuah kesyirikan yang akhfa min dabibin namlah, yang kadang-kadang kesyirikan yang berat ini serasa ringan di mata manusia, seperti ringannya langkah semut hitam di malam yang hitam, di atas batu yang hitam. Udah gak bakal ketahuan. Kan kalau ngomong syirik kayaknya berat, tapi ini syirik cuma kelihatannya ringan. Ala sahabat digituin nanya, ala adulluka ala syai'in idza qultu dhahaba anka qalilu kasiru. Maukah kalian kuberitahukan tentang itu? Dimana kalau kalian mengerti tentang syirik ini, kalian akan meminta sebuah doa dan ku ajarkan doanya. Kata Rasulullah, mau enggak? Mau, kata sahabat. Dimana doa ini kalau kamu baca bisa menjauhkan dari syirik besar maupun kecil. Oh, mau. Apa kata Nabi? Qul, katakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam. Katakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la alam. Ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika wa ana a'lam, di mana aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku lakukan, yang aku ketahui. Karena kadang-kadang kita mau tahu ini enggak boleh, cuman ya gimana dong? Udah tahu memang nggak boleh, cuman ya susah. Kebiasaan yakin sama tatoyur, fenomena alam, ya ini kan kita kadang-kadang nggak berasa kan. Lah udah yakin yang namanya ini fenomena alam ini nggak bisa jadi rujukan, cuma kadang-kadang udah mata kedutan, wah ada ngomong gitu ya. Ada yang gitu tuh. Kuping berbunyi, aduh ada yang kangen gitu ya. Ini kebiasaan yang perlu dianggap dijauhkan, dan itu nggak bisa main-main ya. Lagi malam sendiri mau tahajud, akan malam Jumat bagus tahajud. Cuma memang mitosnya malam Jumat udah horor aja dah. Orang kalau malam Jumat mendingan ngebungkel tidur dah. Ya, daripada ibadah tahajud. Aduh nggak ada Ustaz. Saya tahu sih pahalanya malam Jumat itu besar lah, ibadah malam Jumat sunnahnya itu ada. Cuma baru ada yang meninggal di gang saya, Tat. Apa urusannya? Cuma ya mau bilang apa? Ya karena memang sudah menjadi sebuah keyakinan kan. Nah, udah gitu barengan ada burung celepuk lagi. Ya rusak dah. Aduh, ini kuntilanak ngapain sih bawa kuda? Kata gitu ya. Katanya itu kalau burung celepuk kendaraannya kuntilanak. Itu kan semua kesyirikan.
Dosa kita sama tuh burung, untung burung nggak mukallaf, betul? Burung tuh nggak terzolimi, nggak mukallaf ya, nggak ada beban burung itu ya. Jadi antum fitnah tuh celepuk kendaraan ada kuntilanak juga nggak ngaruh gitu ya, bukan ghibah, emang nggak apa-apa gitu ya. Cuma kan dosanya antum yang tanggung. Coba kalau dia mukallaf, kalau nggak balas dendam dia emang salah aku apa sih kata celepuk gitu. Difitnah jadi kendaraan setan kan nggak boleh ya. Walhasil sudahlah. Sering-sering baca ini. Ini hadis ini buat Abu Bakar ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku lakukan dan aku mengetahuinya itu syirik, cuma aku lakukan. Dan aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku enggak ketahui kalau itu syirik. Kita minta sama Allah. Kenapa? Kan kita nggak tahu, Ustaz. Katanya kita suruh minta ampun kalau kita tahu dosa. Kalau sama Allah beda. Sama manusia betul, kita minta maaf kalau emang ada salahnya. Kalau nggak ada salah jangan minta maaf, orang curiga. Ini kebiasaan buruk kita lagi kalau bulan Ramadan ketemu Idul Fitri, ini kan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, bentar lagi Ramadan nih nggak berasa nih. Biasanya kalau udah masuk Idul Fitri kebiasaan salam-salaman minta maaf. Ya. Maafin ya. Kalau yang paham kan emang kenapa begitu ngobrol gitu. Kalau contohnya taqabbalallahu minna wa minkum, suruh saling doa minta maaf ya. Minta maaf jangan nunggu Idul Fitri, dari sekarang kalau punya salah minta maaf, selesai. Ya, tapi kalau sama Allah, wa a'lam wala a'lam, sekalipun aku tak mengetahui tentang dosaku, ampunkan aku ya Allah. Ini sama Allah. Kenapa berkaitan dengan kesyirikan? Karena wa mali zolimina min ansar. Tidak ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Sampai kapanpun, baik kecil maupun besar. Kalau dalam syarah Kitab Tauhid ya, oleh Syekh Shalal Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Shalal Al-Utsaimin, beliau orang yang mengatakan bahwa syirik kecil itu kalau dirutinkan jadi besar. Ya, ini pernah kita kaji ini selama setahun setengah di Darut Tauhid Gegerong ini ya. Cuma sempat terhenti sekarang jadinya ya. Kitab Tauhid sudah sampai, alhamdulillah. Ini betul-betul supaya tidak talbis iblis. Ya, karena ibadah ini harus murni. Ala lillahi dinul khalis. Cuma milik Allah agama yang bersih. Bersih dari kesyirikan. Itu agama Islam. Makanya kalau sampai ada orang Islam tapi tetap pakai jimat, ya Al-Fatihah mah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqimnya sama, tapi habis baca Al-Fatihah masang sosok, ada gitu ya. Al-Fatihah mah sama, cuma demen amat sama bid'ah. Udah gitu bikin spanduk lagi gede banget dengan acara Isra Mi'raj, Maulid, semoga Allah berikan kemuliaan buat bangsa ini. Masya Allah. Dalam tanda kurung dengan bid'ah ini semoga Allah muliakan bangsa ini gitu. Ya mau bilang apalah ya, ini dahsyatnya Syiah ini sudah mengontaminasi negeri kita ini ya. Makanya kalau orang Indonesia paham tentang Syiah dan presiden paham tentang Syiah gitu ya, ini agenda tanggalan tahunan dirubah semua dah. Udah terlanjur agenda negeri ini agenda Syiah, betul? Acara Maulid tanggal merah, betul? Isra Mi'raj tanggal merah, ya. Nuzul Quran tanggal merah, ya Muharram tanggal merah. Coba lihat ya. Nah kalau mungkin nggak percaya sama Ustadz Subhan, tanya sama Ustadz Gogol atau Syekh Yufid, tanya dah, nggak usah dah. Tanya siapa yang duluan membuat ritual itu, nanti keluar tuh. Mereka itu Bani Ubaid Al-Qadda Al-Fatimiyun, Syiah Fatimiyah. Ya makanya hikmahnya besar sekali dah sekarang, alhamdulillah nih. Kasus Yaman nih bikin hikmah yang banyak sekali nih. Ya, bikin apa hikmah yang banyak sekali. Kemarin terakhir saya pulang dari Madinah, di Mekah juga kemarin, itu sudah tidak ada orang Iran. Alhamdulillah, jadi kita agak enakan di kita kalau umroh ya. Makanya nih mumpung masih kosong dari Iran, yang mau umroh buru-buru dah ya, nyaman. Udah nggak ada lagi dari ritual yang aneh-aneh ya, walaupun tidak hilang yang namanya Syiah, ada juga dari Irak, dari Aljazair, dari mana ada, tapi nggak sebanyak biasanya lah. Ya hikmahnya besar sekali, bukan Saudi yang larang.
Pemerintah Irannya sendiri yang melarang bangsanya untuk datang ke Saudi. Dengan ancaman-ancaman khusus mereka akan kembali untuk menghancurkan Ka'bah dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, terus kenapa Indonesia nggak mau saklek sedikit gitu loh? Ini bahayanya Syiah kan dahsyat sekali. Ya udahlah, begini saja bahasanya lah. Ya jujur saja, kalau seandainya Anda mengatasnamakan umat Muhammad, ayat disampaikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepakat kan kita bilang mau NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad atau apalah yang ada di Indonesia. Ya, jujur kalau kita yakin sama ini ayat, relakah kita hadis-hadis Nabi itu dikhianati oleh orang-orang yang merusak hadis? Jadi orang Syiah laknatullah ala Syiah. Kalau enggak, tolong jangan jadikan kebiasaan Syiah sebagai kebiasaan kalian. Itu ritual Maulid Isra Mi'raj itu bukan tradisi NU, itu Syiah. Orang NU jujur sedikit lah. Kita bicara Islam bukan bicara partai. Yuk lindungi agama kita dari kemaksiatan bid'ah Syiah ini. Sudah, kita buka baju sedikit. Kita enggak ngomong organisasi, kita ngomong Islam. Wallahi, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Karena kalau baik itu kau lakukan, sahabat Nabi sudah melakukan, jujurlah sedikit, takutlah kepada Allah. Kajian Islam. Kajian Islam. Ini kan satu bukti kita seorang muslim itu mencintai Islam, mencintai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasfiyah, tazkiyah. Jangan membanggakan sebuah ritual yang menguntungkan organisasi, jangan. Kita bicara agama. Silakan Anda buat sebuah ritual yang menurut Anda baik. Tapi kalau itu lakopnya rujukannya ke Syiah, yuk buang jauh-jauh yuk. Jangan merasa berat lah, buang jauh-jauh. Kenapa? Karena wa maliz zalimina min ansor. Robah aja nih ayat kalau Anda nggak setuju dengan kami. Wa maliz zalimina min ansor. Allah yang bilang, sampai kapanpun tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat zalim. Zalim yang dimaksud inna syirka la zulmun azim. Yang dimaksud adalah kesyirikan. Syirik, kezaliman yang besar. Takutlah kepada Allah. Layakkah engkau membuat sebuah ibadah yang Allah tidak perintahkan, menghayalkan sebuah keindahan dari Allah? Buat apa ada ayat hal jazaul ihsan ilal ihsan? Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Yang keempat, yang mendatangkan rahmat Allah dan membuka pintu surganya Allah. Yang keempat, yakni keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan kewajibannya. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, ya, dan kewajibannya. Artinya khairun nas anfa'uhum linnas, gitulah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dan manusia yang terdekat dalam hidup kita ya orang tua kita. Itu manusia yang paling dekat dengan hidup kita ya orang tua kita. Makanya kalau sampai kita belajar, datang ke majelis ilmu, ngapalin Quran, belajar bahasa Arab, memperdalam hadis, bagus. Tapi kalau hubungan kita sama orang tua rusak, nggak ada untungnya tuh. Anda nangis tiap tahajud malam, Anda hafalkan Quran sekian juz, dihormati karena agama dan rutinitas hajinya. Tapi sama orang tua nggak akur, Malaysia, apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Ya, kita minta sama Allah, ambil semua yang kumiliki, ambil ya Allah, ambil. Ini cuma titipan, tapi tolong ya Allah, jaga tali kasihku pada kedua orang tuaku. Itu yang paling baik. Karena tidak ada kemuliaan hidup di atas dunia ini kalau kita nggak ada hubungan baik sama orang tua kita. Mungkin kita orang yang nggak punya apa-apa, kemampuan dunia kita nggak miliki, tapi kalau ridho orang tua kita miliki, demi Allah
seluruh penghuni langit pun akan ridho dengan kita. Ini kan penting sekali. Ini banyak sekali di antara kita semangat dalam beragama, cuma sama orang tua kita nggak baik. Oke lah. Kita bahasa orang tua khusus. Tapi secara umum kalau Imam Syafi'i itu, kita kalau mengaku pengikut Imam Syafi'iyah, itu Imam Syafi'i itu Anda bisa lihat dalam kitabnya Al-Umm itu. Beliau orang yang mengatakan kalau ketemu sama orang yang tua, lebih tua dari dia, orang tua siapa aja lah, pakai orang tua, Imam Syafi'i itu nggak pernah nanya gimana-gimana. Dia langsung mengatakan dalam dirinya, betapa beruntungnya orang yang tua ini. Kenapa? Karena dia lebih dulu beribadah kepada Allah ketimbang saya. Kalau dia lihat orang yang lebih kecil, dia mengatakan betapa beruntungnya si kecil ini, karena saya lebih dulu berdosa ketimbang anak kecil ini. Betapa merendahnya Imam Syafi'i. Ya, ini menandakan apa? Bukti nyata kalau kita berilmu, hormatlah sama orang yang tua. Dan kalau membiasakan menghormati yang tua, mencintai yang muda, kita sudah memiliki satu uslub dalam dakwah. Sehingga mungkin kalimatnya sama, qala Allah wa qala Rasulnya sama, tapi kalau caranya kan bisa berbeda. Qala Allah yang kita katakan kepada orang tua dengan qala Allah yang kita katakan kepada anak-anak yang berbeda. Bukan kalimatnya yang berbeda, intonasi, teknik penyampaian. Ini jadikan sebuah tradisi. Bagaimana sama orang yang tua, sama yang seumuran, sama yang anak kecil. Ini uslub. Kita jangan main sampaikan dalil kalau posisi dia belum jelas siapa gitu. Ya, makanya yang paling baik adalah cara-cara Rasulullah SAW. Nabi nggak peduli di situ ada siapa, beliau sampaikan saja dakwah. Sehingga ketika dia tahu siapa yang memusuhinya, maka beliau mulai mendekati orang-orang tersebut. Tahabu, saling memberi hadiah, timbul cinta. Ya, belajar mensyukuri kebaikan yang pernah orang lakukan sama kita. Sekali-kalilah kita datanglah ke guru-guru ngaji kita dulu, ya. Saya sering sampaikan di beberapa tempat ini bahwa kalau kita dulu pernah belajar alif ba ta sama seorang ustadzah 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu lah, zaman masih anak-anak kita kan. Tengokilah dia. Rumahnya yang sederhana, nggak berubah, cuma warna cat saja yang agak sedikit diganti. Assalamualaikum ustazah. Ustaz, waalaikumsalam. Temuin guru ngaji kita dulu. Mungkin ilmu kita sudah lebih dari dia, cuma kan melalui dia kita bisa seperti ini kan. Temuin. Masih ingat gak Ustaz? Ustazah, masih ingat gak? Siapa ya? Kan lupa dia pasti kan. Yang ngumpetin Quran dulu. Oh, ingat masa lalu gitu kan. Ya Allah, udah gede, emang gede dari dulu gede. Ya, yang bikin surprise ya alhamdulillah nih Ustaz, Ustazah, doa kalian, didikan kalian, saya bisa jadi seperti ini, banyak dititipin sama Allah lah alhamdulillah. Makanya sebagai balas kasih yang mungkin gak kebalas lah kebaikan Anda, ya besok bikin paspor dah, kita berangkat. Oh ya Allah, ngimpi apa nggak ngimpi, bener nih mak, berangkat. Senengin ya. Oh, orang-orang soleh itu Masya Allah. Jadi buatlah sebuah karya cipta dalam hidup ini. Bukankah sering disampaikan dalam sebuah ayat di mana Allah berfirman, "Wadhkur ibadan Ibrahim, Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar." Wadhkur ibadan Ibrahim, Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Banyak nabi, banyak rasul. Allah perjelas 3 manusia mulia ini. Wadhkur ibadana Ibrahim, Ishaq wa Ya'qub. Antum kalau tahu sejarah 3 manusia ini, bapak, anak, cucu. Karena kan bapaknya Ibrahim, anaknya Ishaq, cucunya Ya'qub. Pelajari dah. Ulil aini wal absar. Allah titipkan dari mereka, dari tulang sumsum mereka, para nabi dan rasul. Kenapa? Karena nenek moyang para nabi dan rasul ini orang yang punya karya cipta dalam hidupnya. Lihat Ibrahim, dari masih muda berani ngelawan kekufuran, kesyirikan. Bahkan uniknya Ibrahim apa? Kerjaannya ngancurin patung. Tapi doanya apa? Doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Artinya apa? Wallahu alam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan diriku, keluargaku, anak-anakku dari nyembah patung. Kerjaannya ngancurin patung. Ini kan unik sekali. Di mana letak keunikannya?
pemahaman Ibrahim bahwa dia manusia, anaknya manusia, cucunya manusia, yang dasarnya makan Indonesia wal khata, tempatnya salah. Unik sekali kan? Lihat Ishak, lihatlah kemuliaan Ishak, subhanallah. Kesabaran Ishak, lihat. Manusia mulia, saudaranya Ismail, baca sejarah beliau. Sehingga Allah lahirkan dari tulang sumsumnya keturunan Yakub dan seterusnya sampai Isa. Kalau Muhammad dari Ismail, beda nanti. Insyaallah. Dan sama dengan kita, kalau kita pengen punya keturunan yang berkarakter, karya cipta apa yang kita buat di atas dunia ini? Sehingga nanti anak-anak kita tuh berwarna karena karya cipta yang kita lakukan. Ya, seorang pejuang akan melahirkan anak-anak pejuang. Lihatlah. Seorang yang betul-betul bermanfaat untuk Islam, lihat keturunannya pasti akan ada yang jadi seperti itu. Makanya ada istilah kata kacang nggak kebuang lanjaran. Silsilah itu penting. Kita lihat anak orang soleh, kalau emang kita belum nikah, ya boleh darah ketindah, ya. Tempel. Ya kalau udah nikah ya boleh juga kalau diizinin, gitu ya. Artinya betul-betul pengen punya anak ahli Quran, ahli hadis, boleh. Ya jangan ahli nyanyi, jangan ya. Ini nggak boleh ngeliat yang licinan dikit, goyang di panggung jadi besok. Nggak kepikir kalau dia hamil kita mati, anak di tangan siapa? Takutlah kepada Allah. Kalau kita meninggal, anak di tangan penghafal Quran kan enak. Ya paling tidak ada prospek baik lah insya Allah gitulah. Tapi kalau kita nggak perhatikan pasangan kita siapa, rusak kesananya nanti. Makanya hati-hati. Letakkan sebab. Apalagi sampai nikah poligami pakai bohong. Nggak ada kebaikan dengan mukadimah bohong, nggak ada. Sudah. Habis kalau nggak bohong, kapan poligaminya? Setelah tobat kalau begitu, nggak ada gitu ya. Tidak ada kebohongan menghasilkan sebuah kebaikan. Tidak ada. Ya ini sering sekali dipakai sama ikhwan-ikhwan nih. Ya kalau jujur nggak boleh, ya, berarti belum bisa namanya. Kalau jujur diizinin tuh berhasil namanya. Karena makanya bohong. Mana ada yang namanya zolim, kebohongan menghasilkan sebuah kebaikan? Tidak ada. Ya jadi jangan pernah menghalalkan sebuah kedustaan. Jujur, kalau belum memang nggak memungkinkan merusak yang ada, berarti belum layak. Jangan dipaksakan. Ya kan anak udah jujur, nggak dikasih, diem-diem, ya nggak begitu bahasanya gitu ya. Mudarat nanti timbulnya ya, berarti Anda belum berhasil mendidik yang pertama untuk mengerti bahwa itu merupakan syariat. Kenapa sih kalau bid'ah aja pasang spanduk kok jujur malu-malu gitu loh. Yang dosa terang-terangan kok yang bener malu-malu gitu loh. Ini kan muskilah. Ya jadi kadang-kadang kita nggak mempertontonkan sebuah keindahan. Ya tapi kalau dijadikan sebuah ilmu, ya kayak di negeri Arab jadi ilmu kan, tradisi. Di mereka tahu hukumnya seperti apa, nggak ada masalah sudah. Sama dengan ikhwan-ikhwan yang mungkin megang hukum sunnah. Kalau kita ikut-ikutan ya nggak nyaman dipandang. Anda pakai janggut saja, kalau seandainya Anda nggak berilmu tentang janggut, PD-nya kurang. Yang ada akhirnya dikepang, dilipet gitu ya, biar kelihatan pendek gitu ya. Anda sudah tahu hukum isbal nggak boleh, cuma karena Anda belum berilmu main gulung aja gitu ya. Ya pokoknya yang penting nggak isbal, tat. Ada ustad, ada ustad, ada ustad, ada ustad. Ustad pulang, balik lagi gitu. Kayak wirid gitu ya. Jangan, kita jadi nggak pede. Padahal di Islam ini kita harus percaya diri. Kalau berilmu enak. Antum bangga, lawang anak begini ada perintahnya kok. Antum nggak bergaul ke sono, nggak enak tat, anak doang yang nyunah. Ya Allah. Bukan antum bangga, antum doang yang betul gitu kan. Nah. Jadi kadang-kadang suka lucu ya. Anak bukan anak nggak mau gaul tat, anak nggak enak tat. Cuma anak doang yang sering kajian, yang lain kagak gitu ya. Ini kan aneh sekali. Ya, jadi jangan sampai ini sudah kebalik ini. Lawang yang bid'ah pasang baliho, kajian cuma broadcast doang. Gimana sih? Harus terang-terangan lawang kita benar. Hadirilah kajian sunnah di Masjid Nurul Iman. Mari tingkatkan ibadah kita kepada Allah, gapailah kemuliaan sunnah. Pasang baliho kalau perlu. Patung Anda, saya dulu Anda, antar di sini dah, gitu ya. Jadi terang-terangan kalau perlu pakai baliho sekalian gitu loh. Lawang kebenaran. Itu perbuatan bid'ah gede-gedean, masya Allah. Ya Ustaz nggak usah dipoto, saya tulisan aja gitu ya. Ya ayo Bismillah gitu loh. Mau kapan lagi? Ulil aidi wal absar. Buktikan dengan karya cipta gitu loh. Kalau takut izin Pemda apa segala,
kira-kira ikhwan yang di rumah di pinggir jalan izinin dah bikin spanduk yang gede biar kebaca tanah pribadi gitu loh. Pertontonkan gitu, sudah saatnya. Ini kalau enggak ini Syiah ini merajalela akhifillah. Mereka sudah menang ada di kalender loh. Tiap rumah kita punya kalender merahnya Syiah, betul? Ini kan bahaya sekali. Mereka sudah terang-terangan. Nah kalau kita nggak mempertontonkan kesenangan kita dengan sunnah, ya sampai kapanpun mereka akan merasa nyaman dengan perbuatan mereka. Ayo transparan sudah. Kita kumpulkan dana, kita buat baliho, iklan, kajian yang besar, dan lain sebagainya. Gitu. Betul-betul menyiapkan sebuah kemuliaan. Kalau perlu fasilitasi ini kajian-kajian dengan yang sunnah gitu loh. Apa caranya terserahlah. Ya dari mulai air minumnya, apanya, ayo sama-sama. Ya suddu ba'dukum ba'dah. Saling mendukung. Akan intisar nanti kalau sudah begitu. Islam akan tampak jelas di mana-mana insyaallah. Iya. Surat An-Nisa ayat 36 pada bab keutamaan berbakti kepada kedua orang tua ini menjadi dalil. An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Dalil umum. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Raghiba anfu summa raghiba anfu summa raghiba anfu." Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Kata Rasul, rugi ma'anfu, celaka, rugi, rugi ma'anfu, celaka, rugi gitu ya. 3 kali Nabi bilang ini. Qila man ya Rasulullah? Siapa yang rugi ma'anfu? Siapa orang yang celaka, orang yang rugi nih ya Rasulullah? Qala man adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Rugi buat seseorang yang bertemu dengan orang tuanya yang sudah tua renta, baik satu maupun keduanya. Dia tidak masuk surga, tuh rugi banget. Rugi. Pusing-pusing belajar tiap hari, kajian rutin tiap minggu, ngapalin tiap pagi, sama orang tua nggak akur, rugi ma'anfo, rugi. Mulai kritisi nih. Kok saya makin berilmu makin sombong ya sama orang tua, cara ngomong saya ada yang salah nih. Jangan-jangan ongkos yang Anda pakai untuk kendaraan Anda, baik bahan bakar maupun ongkos angkot yang Anda bayarkan, uangnya nggak jelas tuh. Jangan-jangan baju yang Anda pakai ini nggak betul nih, sehingga ilmu dapat cuma nggak ada berkahnya gitu. Ya, ilmu dapat cuma nggak ada berkahnya. Bukan nggak pernah tahu hukumnya sama orang tua berbuat baik, tahu, tapi prakteknya itu nggak akur sama orang tua. Ini banyak kasus kayak gini, banyak banget ya. Makanya pelajari tuh yang namanya orang tua, ya Allah. Udah dah, kurang lebih dah kita sama orang tua tuh sebenarnya kalau boleh jujur gitu ya. Orang tua suka, kita juga suka sebenarnya. Cuma mungkin kita jarang mempertajam rasa suka aja. Ya namanya anak sama orang tua kurang lebih dah. Ya apa sih namanya, selera hampir mirip, semua hampir sama. Ya coba sih biasakan kalau kita makan minum yang enak, kebayang mereka gitu loh. Kalau kita senang dengar suara teman kita ketika ditelepon, jadikan rasa suka itu ada pada kita mendengar suara orang tua. Coba buat. Apa sih yang membuat enak, yang buat bakal ngangenin kalau ketemu sama orang tua? Ya mulailah kita janji kalau kita ketemu sama orang tua, supaya besok ditunggu kedatangan kita, antum bisa men-setting. Ma bawa makanan nih, coba makan. Oh enak, tapi yang enak mah yang udah minggu depan saya bawain lagi ntar. Bikin janji. Jangan bikin kapok dengan kedatangan kita. Ini mah makan mak, wah ini kurang enak. Malasnya kan begini nih gitu kan. Besok nggak ditunggu kita kan. Coba ya udah nanti insyaallah saya datengin lagi yang lebih enak dari ini. Janji ditunggu ya. Iya, orang tua nunggu kita tuh udah indah banget. Bikinlah sebuah hubungan lah. Lalu kita sama orang yang nggak kenal saya bisa akrab, kenapa sama orang tua kita nggak akrab? Sayang, kata Nabi, rogi ma'anfu. Celaka. Qila man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma. Kalimatnya abawaihi.
bukan ummahati, tapi abawaihi. Ini ayah tanpa merendahkan ibu. Karena yang sering terjadi kasus kita nggak akur sama ayah, orang laki khususnya, betul? Abis ayah saya gitu tuh kagak mau kalah kalau ngomong, iya orang tua. Iya orang tua, kita juga bakal ngalamin nanti tuh masa, betul? Ya sudah, merendah saja, ya udah, masya Allah ya, bikin dia tuh senang. Ya kalau ukuran babak kita udah nungguin anaknya, berhasil berarti. Ini kan langka kejadian kayak begini kan, masya Allah. Taib, iya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima yakni keutamaan dan kewajiban menyambung tali silaturahim. Ini pun sama menjadi penyebab orang masuk surga. Hukum asalnya bersatu lebih dikedepankan. Bukan berarti berpisah itu nggak diperbolehkan. Karena yang namanya talak juga ibadah kan. Kalau bersatu menimbulkan kerusuhan, maka berpisah adalah sebuah kemuliaan. Tapi tetap hukum asalnya bersatu lebih baik. Tidak ada satu hadis pun yang mengatakan khilaf itu sebuah kebaikan, tidak ada. Apalagi sebagian mengatakan khilaf itu rahmat. Tidak ada. Karena hukum asalnya bersatu itu rahmat. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Sambung silaturahim. Man arada ayub satu fi rizki wa yunsa'lahu fi asarihi falyasir rahimahu. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, sambung silaturahim. Maka sampai kapanpun adalah sebuah kebaikan. Dalam riwayat lain penekanan tentang hadis ini, beliau bersabda dalam riwayat yang sahih riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Qati'ur rahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahimin, gitulah. Rahimnya enggak pakai alif lam. Qati'u rahimin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus tali kasih. Jadi apa aja nih, memutus hubungan dagang sama orang baik cuma pengen cari yang lebih murah tanpa sebab yang kuat, padahal ketika berhubungan dagang dengan dia melalui kita banyak keluarganya terjamin, tapi kita tutup itu rezekinya. Atau lebih mempercayai kredit konvensional karena lebih kecil kompensasinya gitu ya. Kalau pakai bank syariah gede banget Ustaz. Padahal itu lebih syar'i ketimbang yang konvensional. Nah, kita memilih yang lebih kecil tapi konvensional ketimbang yang besar tapi syariah. Ini sama. Kita memutus kebaikan. Kebiasaan-kebiasaan baik kita yang tadinya warawiri pakai motor bisa silaturahmi kemana saja kita sampai, sekarang tanpa alasan yang kuat, kebutuhan yang tepat, kita ganti dengan mobil, sehingga kita bukan kita yang dulu ya akhirnya kita nggak sempat sampai kemana-mana. Kalau alasannya kuat silakan ya, artinya saya beli mobil ini buat bawa barang, buat apa, silakan nggak ada masalah. Tapi kalau cuma untuk tuntutan dunia saja, salah. Akhirnya yang lincah kamu dengan motor bisa masuk ke gang mana aja, ketemu siapa, sekarang nggak bisa. Ya durasi kamu ketemu sama orang nggak selincah dulu. Buat apa hidup kalau kita nggak bisa bersilaturahmi? Sementara yang bikin sehat badan kan itu, banyak rezeki adalah itu, betul? Tolong jangan putuskan pada kebaikan, karena rahimnya di sini umum, bukan antara saudara saja, bukan. Ya antara teman, ya orang yang kita bantu. Ada batasannya sampai kapan. Jangan kita lupakan begitu saja. Ada kita kasih, nggak ada datengin. Maaf saya nggak bisa kasih. Jangan blank begitu saja. Karena khawatirnya kebaikan hilang dalam kehidupan, dalam semua hal. Sampai saya katakan tadi, Anda pernah punya guru yang belajar alif ba'ta. Dulu belajar alif ba'ta. A'awali'a ana minal mu'nimu a'awali'a baba walibabna minal mubnimu baba waliba. Sama guru-guru kita dulu, temuin mereka, hormati mereka. Karena kita bisa ngaji karena huruf yang mereka ajarkan. Orang yang menghargai kebaikan orang lain, Allah menghargai kita insyaallah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cinta yang di bumi, Allah mencintai kita. Insyaallah mencintai kita. Jadi betul-betul menghargai sebuah kebaikan. Kajian Islam. Kajian Islam. An Anas radhiyallahu anhu mauqufan.
babani yu'ajjilani fid dunya, al-baghyu wal qati'atur rahim. Kata Anas bin Malik dalam sebuah hadis yang mauquf, ya. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, tapi hadis ini mauquf, ya. Dari Anas bin Malik, dia berkata ada dua pintu yang disegerakan azabnya di dunia. Yang pertama adalah al-baghyu. Al-baghyu yaitu kezaliman. Al-baghyu, kezaliman. Yang kedua waqati'atur rahim, dan orang yang suka mutus silaturahim. Ini azabnya langsung. Kezaliman, al-jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Waqati'atur rahim, dan pemutus silaturahim. Orang yang mutus silaturahim, lihat, sadar nggak sadar, kok hidup saya ringsang ya sekarang ya, temperamental, emosian. Coba kritisi, subhanallah, ini kerjaan bikin saya jarang lagi datang ke orang tua, nggak pernah nemuin om kita, tante kita, nggak pernah nemuin sahabat-sahabat kita. Ya, lihat, kontan langsung. Kok badan dikit-dikit sakit, kena angin masuk angin, kena hujan pilek. Ini ada yang salah nih. Padahal kalau dibilang minum vitamin udah cukup betul Ustaz, ya, rangsuman gizi insyaallah. Teman saya semua ahli herbal. Oh, pokoknya udah dah dekat sama yang namanya kesembuhan. Tapi kok kayaknya sakit melulu. Sementara umur belum seberapa, yang diomongin merek obat aja gitu ya. Oh, ini ada masalah berarti ini. Lain kalau 50 ke sono ngomong merek obat mah wajar, 50 wajar. Ini kepala 3 juga belum, tinggal obat apa ya? Obat apa belum ya? Ini kritisi dah, jangan-jangan memang kita orang yang memutus tali silaturahim ini. Ya, udah nggak berasa banyak penyakit yang kita miliki. Iya, itu yang kelima, pintu yang kelima, ya. Yang keenam, yakni meraih pahala dari setiap mukmin dan mukminah. Ada sabab sorga yang keenam, suruh pandai-pandai meraih pahala dari setiap mukmin dan mukminah. Iya, contoh yang paling gampang apa ya? Sabda Rasulullah berkait dengan surat Nuh ayat 28. Nuh ayat 28. Ada sabda Rasul yang mengatakan, "Man istighfara lil mu'minin wal mu'minat, kataballahu lahu bikulli mu'min wa mu'minat hasanah." Orang yang meminta ampun untuk kaum mukmin dan mukminah, maka Allah akan catat baginya pahala dari setiap mukmin dan mukminah yang dia doakan. Saya nggak ngerti kalau orang bilang Islam ini radikal dan keras. Lawang nabinya nyuruh doain orang yang nggak kenal, apalagi yang kenal, betul gak? Makanya kalau ada orang beriman nggak mau kenal sama orang beriman, cuma gara-gara beda pengajian, suruh tobat dah, suruh tobat. Siapa ente gitu lah. Ya habis dia kan beda sama kita, Ustaz. Apanya yang beda? Ya kalau dibilang beda pasti beda. Orang cangkangnya beda gitu ya. Jelas beda. Beda di mana? Kalau bukan kita yang mendakwahkan, mau siapa? Kita dakwahkan orang-orang kafir, dakwahkan. Caranya bagaimana? Jadikan dia pekerja kita, partner bisnis kita, dakwahkan dengan tingkah laku. Ini ahlul bid'ah bagaimana Ustaz? Ya kita nggak seakidah dengan pemahamannya, tapi kan dia manusia, bisa kita jadikan dia teman untuk berdagang, berbisnis. Yang mudah-mudahan aturan main kita yang syar'i ini membuat dia dapat hidayah. Wallahu a'lam. Ini yang sangat disayangkan kalau kita nggak bisa mencapai seperti itu. Padahal istighfar kita saja, Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahyai minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Itu kan doa umum banget ya. Minta ampun buat orang beriman, baik laki maupun perempuan, muslim baik laki maupun perempuan, yang hidup maupun yang sudah mati. Kata Rasulullah, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Dari sekian banyak orang beriman yang kamu doakan, setiap mereka memberikan satu kebaikan. Apalagi saudara. Saudara kita kan jelas orang beriman, cuma beda masalah bagi warisan aja kan. Jadi bermusuhan gitu ya. Tapi kan dia orang beriman, doain. Jangan disumpah serapahin.
Saya dijolimin tat sama saudara. Kurang ajar tuh orang. Oh, kurang ajar terus tuh. Beda mati dah, langsung mati, rugi dah kita punya saudara, betul? Karena yang namanya saudara kan anak dia ya anak kita, betul? Kalau saudara kita meninggal, anaknya anak siapa? Anak kita, ponakan kan anak. Kalau kita yang meninggal duluan, anak kita anak siapa? Ya anak dia. Coba mulai berpikir panjang deh. Ya, tapi dia begini begitu. Ya udah, memang Allah tahu, sengaja dijadiin saudara sama situ, gitu loh. Karena Allah tahu situ insya Allah bisa mendakwahkan dia. Harusnya begitu. Karena kalau dia saudara orang lain udah habis, betul. Tapi kan saya dizolimin 20 tahun kan, tapi gemuk, masya Allah ya. Berarti kan nggak sakit ente kalau gitu. Kali aku sampai TBC gara-gara dizolimin, gemuk, apa keren, masya Allah ya. Masya Allah. Saya suka bilang begitu tuh, ibu-ibu juga suka ngomong, ya Allah saya dizolimin tat sama suami tat. 13 tahun saya nikah sama dia tat, sampai anak 4. Aduh suami saya tat, tapi dia gemuk. Saya bilang gimana sih? Zolim tapi sehat gitu ya. Jadi kadang-kadang kezoliman menurut kita bukan menurut Allah ya, makanya jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain, itu lebih baik lah ya. Jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain, itu lebih baik ya. Surat Nuh ayat 28 tadi Allah berfirman, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Iya, ayat ini menjelaskan tentang doa Nabi Nuh, di mana kata Nabi Nuh, Rabbighfirli, wahai Rabbku, bukan ilahi ya, ilahi igfirli bukan, tapi Rabbi. Karena memang proses pengampunan ada masanya. Duhai Rabb yang menciptakanku, ampunkan aku. Ampunkan kedua orang tuaku. Kenapa Ustaz kita disuruh ego doain diri di kita baru orang tua? Karena yang dimaksud di sini artinya Allah cuma mengijabah doa orang yang nggak berdosa. Makanya kita suruh berdoa, suruh minta ampun buat diri baru orang tua. Suruh berbuat baik dengan taubat baru buat orang tua. Itu bukan ego, memang sudah seperti itu rumusnya. Kita harus berbuat baik untuk diri kita baru orang tua kita. Dan ini pun satu bukti bahwa Rabbighfirli wali walidayya ini menandakan bahwa kita, orang tua kita itu manusia yang pasti punya dosa. Kadang-kadang kita baca Rabbighfirli wali walidayya, tapi kita nggak nerima orang tua kita berbuat salah. Aneh ya. Bapak saya bikin saya kecewa Tat. Tapi doain Rabbighfirli wali walidayya, ini kan sudah bocoran. Ya iyalah bikin kecewa, makanya doanya Rabbighfirli wali walidayya. Ampunkan aku, ampunkan dua orang tuaku. Belum punya dosa suruh minta ampun, apalagi punya dosa, kan begitu. Jadi kita mawas diri nih. Waliman dakhala baitiya mu'minan, dan orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim ini selain kebinasaan. Jadi kebencian dengan kezoliman itu nampak sekali lah ya, kebencian dengan kezoliman itu nampak sekali. Nabi Nuh, dari Nabi Nuh sampai Ibrahim sampai Muhammad SAW, itu baroahnya jelas banget loh. Apa berlepas dirinya kan, wala dan barok mungkin sering dibahas. Wala loyalitas, baroah itu berlepas diri. Ya kalau orang-orang yang beriman baroahnya nampak. Enggak dah, saya mah jangan kata berbuat kafir, mirip aja ogah, begitu. Ya kalau dibilang saya main bola, bukan berarti saya kayak pemain bola kafir, bukan. Karena ulama memperbolehkan lah main bola. Kenapa? Olahraga, betul? Umum lah olahraga boleh lah. Asalkan nggak melanggar syariat, nggak membuka aurat, silakan. Tapi kalau suruh mirip sama orang-orang kafir, rambutnya ogah dah. Apalagi sampai tato rambut, enggak dah, gitu ya. Ya segala mohak, tahiyat sani, tahiyat awal tuh rambut, enggak ada rumusnya kayak begitu. Main bola sehat, nggak usah mirip sama orang kafir. Jadi diri sendiri. Ya nama juga nggak perlu pakai dibule-bulein lah. Ya apa kadang-kadang kita suka niru-niru orang-orang kafir namanya, nggak usah. Ya nama asli kita, biarin orang mau ngeledekin, emang udah panggilan, ya udah mau bilang apa. Malah jadi baiknya percaya diri gitu loh.
Nah, para nabi dan rasul ini orang yang betul-betul bura'u minkum gitu loh. Wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Kami berlepas diri dari karakter kalian, apalagi dari yang kalian sembah. Kami berlepas diri. Kamu nyembah selain Allah, maaf, kita nggak pernah bisa nerima itu. Tidak bisa nerima itu. Ya, terus suruh nyontoh mirip sama kamu. Oh enggak, orang Islam jelas beda. Makanya bahasa Nabi apa? Khaliful Yahud wan Nasara waqsus sawarib waqfuliha. Berbedalah kalian sama Yahudi Nasrani. Tipiskan kumis, panjangkan janggut. Tujuannya berbeda. Tujuannya berbeda. Ini kan tidak. Kalau foto bareng selfie kafir sama muslim sama saru. Kenapa? Karena orang Islamnya nggak berbangga dengan sunnahnya gitu loh. Dan berbangga dengan sunnah itu bukan sombong. Bukan lantas kalau sudah pakai bewok ngelihat yang nggak pakai, dan ahlun nar. Jangan. Masalah panjang pendeknya juga jangan dipermasalahkan. Sudah, yang penting jenggot aja dulu. Ulama aja nggak ada yang rame, Malik Salman jenggotnya dikit, betul? Udah, repot amat. Nikahnya baru nyunatan, jenggotnya dikit. Ya ilahi rabbi subhanallah. Jangan begitu. Mungkin memang nggak subur, atau dia dalam proses nyari obatnya, atau mungkin memang dia tipikal orang yang mungkin di kantornya belum boleh menampakkan. Wallahu alam kan. Jangan jadi hakim buat agama orang lain, jangan. Gitu loh. Nggak ada permasalahan. Kenapa kalau raja ada dispensasi, kalau rakyat enggak? Agama ini nggak membedakan. La farqa baina Arabin wa ajamin illa bitaqwa. Enggak ada beda orang biasa sama orang Arab. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Ini Pak polisi nggak pakai jenggot karena memang di kantornya nggak boleh pakai. Apa antum tahu dia menangis setiap malam karena nggak bisa memakainya? Kan kita nggak tahu kan. Sudahlah, doakanlah seorang orang beriman yang belum mampu untuk berbuat sebuah kebaikan. Doakan, itu lebih baik. Sehingga Islam itu betul-betul saling mendukung. Perempuan yang lihat orang perempuan lainnya belum syar'i dalam kerudung, support. Entah mungkin sebabnya apa, mungkin orang suaminya belum mengizinkan yang syar'i, keluarganya masih takut identik kerudung panjang dengan apa, ya kabarkan supaya dia percaya diri gitu ya. Atau mungkin yang sudah pakai syar'i masih dicemooh sama yang pakai cadar. Kenapa sih nggak pakai cadar gitu ya? Sampai kapanpun cadar tidak wajib, mustahab. Jangan membebani. Kalau Anda mau pakai itu lebih baik. Kalau enggak pun enggak ada masalah. Karena hukum asalnya memang tidak ada kewajiban untuk itu, ya. Jadi tolong pahami, jangan sampai ada lakop-lakop tertentu gitu loh. Atau mungkin custom pakaian yang kita gunakan. Dasarnya cuma satu, laki-laki jangan isbal, perempuan nggak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Sisanya terserah. Yang penting jangan membentuk badan. Karena khasiat ariat tuh haram. Pakai baju tapi telanjang tuh haram. Kalau ketat tuh nggak diperbolehkan. Terserah dia mau pakai apa, silakan. Dia mau kajian dengan uniform kantornya, dengan uniform santainya, silakan. Ya di majelis-majelis ulama itu saya perhatikan sekali itu ya. Kadang-kadang di Saudi itu kalau orang habis main futsal, main apa gitu, hari-hari libur orang-orang Arab kan hari Kamis, Jumat, Sabtu itu ya. Itu hari libur mereka itu anak-anak muda pada duduk dengan kaosnya, dengan trainingnya. Cuma yang salut itu setiap orang tahu kalau ke masjid tahiyatul masjid dulu. Itu yang paling penting. Dan nggak isbal, duduk bertanya dengan para syekhnya. Ini kan satu bukti bahwa Islam itu nggak mengkhususkan, nggak ada permasalahan. Cuma kalau bicara sholat, bicara adab beda lagi nanti. Ya, adab itu penting dalam Islam. Kenapa? Karena memang puncaknya agama liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak, dan adab itu bagian akhlak. Insyaallah. Iya. Itu ya. Surat Ibrahim ayat 41. Ini pun bukti. Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ibrahim ayat 41 ini mengatakan Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Kata Nabi Ibrahim, doa Ibrahim nih. Duhai Rabb kami, ighfirli, ampunkan aku. Di sini Rabbana, Tuhan kami. Cuma kalau untuk diri ighfirli, bukan ighfirlana. Kenapa? Karena Ibrahim mendoakan banyak orang, sebelum didoakan dirinya dulu. Rabbana ighfirli wa liwalidayya
kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan seluruh orang beriman, yauma yakumul hisab, pada hari terjadinya hisab di hari kiamat. Ini pinternya Ibrahim ini. Jadi kalau dia doa sekali bagus, cuma lebih bagus kalau doain banyak orang. Ya makanya kita diminta doa sama Allah untuk banyak orang perlu sekali. Doakan, Rabbighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Sesekali kita pakai baca itulah. Supaya apa? Supaya mungkin enggak orang tua kita aja yang kena, om kita, adik orang tua kita, kakak orang tua kita, semuanya kena. Kan itu orang tua kita kan, mahram kita semuanya itu. Ya, belum lagi untuk orang-orang beriman lainnya, walil mu'minina, dan milik semua orang beriman, karena lil mu'minin pakai alif lam. Milik orang beriman, mahramnya orang beriman. Yauma yakumul hisab, pada hari terjadinya hisab, pada hari kiamat. Minta ampun, kita minta ampun. Nah kalau sudah diampunkan, setiap pengampunan yang Allah beri sama orang beriman, itu milik kita. Dalam ayat lain, surat Al-Hasr ayat 10, Al-Hasr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang pada sesudah mereka, muhajirin ansor yang dimaksud ini, yakni yaqulun, mereka berkata, muhajirin ansor ini berkata, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabb kami, beri ampunlah kami, saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan engkau membiarkan ghillal lil ladzina amanu, kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, Rabb kami sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ini ayat-ayat dalil jelas sekali bahwa kita disuruh minta ampun buat diri kita, orang tua kita, dan orang beriman lainnya. Makanya kalau seandainya dibilang doa orang tuh nggak nyampe ke lubang kubur, ya salah. Cuma yang paling utama memang doa anak ke orang tuanya. Tapi bukan berarti lantas doa orang lain nggak sampai. Ya doakan, bukan kirim Al-Fatihah. Ya ustazah, ustaz di kampung tolong jangan kirimkan ayat ke mayit. Doa kepada mayit. Ya doa kepada mayit, doakan dia. Bukan ayat dikirimkan, ayat bukan buat orang meninggal. Ayat buat orang yang hidup. Orang yang sudah meninggal, doain. Doanya gimana? Ya diajarin, banyak banget tadi doa semua tuh. Sampai Allahumma ighfirlahu warhamhu, Allahumma ighfirlahu warhamha wa'afiyah. Itu kan doa mayit, itu doa semuanya. Nah kalau Al-Fatihah nggak nyambung, udah gitu syirik lagi. Ila hadrati fulan, kan syirik itu. Kepada kehadirat si fulan bin fulan, Abdul Qadir Jailani, Syekh fulan. Itu kesyirikan itu kalau boleh jujur. Dalam segi bahasa, bukan kita baca kepada Allah ini kepada Syekh fulan, kan nggak boleh. Kita nggak boleh baca untuk seseorang, nggak boleh. Yang sudah meninggal nggak boleh. Kalau kita baca buat orang yang hidup, ya silakan saja untuk ditafsirkan boleh. Tapi kalau kita baca kehadirat fulan bin fulan, Al-Fatihah, ini sebuah kesalahan. Dan Allah murka, kata Allah apa? Ana agna syurakai ani syirki. Man amila amal asyraka fi ghairi ma'i taraktu syirka. Aku ini sekutu yang paling benci disekutui, kata Allah. Kalau sudah kerja sama aku, tolong jangan sama yang lain. Aku murka, kata Allah. Ku tinggalkan pelaku dan perbuatannya. Nah jadi Al-Fatihah yang kita kirim ini ada murka Allah yang datang sama kita. Padahal tipis sekali kita baca Al-Fatihah sebelum berdoa boleh. Karena Al-Fatihah kan amal soleh kan. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna. Al-Fatihah kalimat Allah bukan? Kalimat. Saya mau doain orang tua lah. Alhamdulillah. Iya kan Allah. Waladhdallin amin. Al-Fatihah sudah dibaca. Baru Rabbighfirli wali. Boleh.
Bukan dilempar tuh Al-Fatihah, bukan. Marilah jamaah sekalian kita doakan orang tua kita, semoga Allah muliakan mereka dalam kuburnya, dilapangkan kuburnya, begitu kan. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kalau seandainya kita membaca Al-Fatihah sebagai muqaddimah doa yang akan kita panjatkan kepada Allah. Boleh. Tapi kalau kita baca tuh Al-Fatihah buat mayit, itu ya nggak boleh. Tipis sekali kan bedanya kan. Jadi jangan disalahkan juga. Atau mungkin memanfaatkan momen-momen ketika tempat yang mustajab doa dia berdoa, silahkan. Antum yang nggak paham tentang ini kadang-kadang suka mengklaim, ini ustadz berdoa ketika ceramah, wah agak beda nih begitu ya. Udah kalau antum duduk di majelisnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, wallahi beliau selalu berdoa dalam kajiannya. Dan selesai berdoa dia tentang kafaratul majlis. Beliau duduk di majlis Syekh Ibrahim, Syekh Abdullah dan lain sebagainya. Semua mereka berdoa. Karena mereka tahu sekali bahwa tempat mustajab salah satu adalah majlis ilmu. Cuma menutupnya dengan kafaratul majlis. Ya, menutup dengan kafaratul majlis. Tidak seperti yang kita lihat menutupnya dengan doa, itu nggak boleh. Doa secara umum. Yang betul kafaratul majlis. Tapi sebelum kafaratul majlis, dia mau berdoa, maaf muskilah. Karena memang tempat yang mustajab berdoa ketika menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah amal soleh. Dan kita boleh bertawasul dengan amal soleh. Kajian Islam. Kajian Islam. Iya. Itu yang ke-7. Yang terakhir, yang ke-8, yakni ini banyak, ada 175 sebab, kita akan bahas terus nantinya, cuma sampai 8 aja dulu. Yakni yang ke-8, ada hujah tentang orang yang ingin diselamatkan dari api neraka. Karena banyak sekali orang yang minta Allahumma adini minan nar, ya, tiap habis sholat minta dijauhkan dari neraka, wa adkhilnal jannah, ya, masukkan aku ke surga. Cuma sekedar minta, tapi sabab nggak dibuka. Ini dalil. Rasul pernah bersabda, man qala hina yusbihu Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdak la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka a'taqallahu rubu'ahu minan nar faman qalaha marrataini a'taqallahu nisfahu wa man qalaha salasan a'taqallahu salasah arbaihi fa in qalaha arba'an aw a'taqahu Allahu minan nar. Iya, ada hadis yang mengatakan salah satu yang menyebabkan kita tidak masuk neraka berarti kita masuk surga. Karena kan di akhirat cuma dua kemungkinan. Kalau nggak masuk surga ya masuk neraka. Kalau nggak masuk neraka ya masuk surga, gitu ya. Nggak ada kemungkinan yang ketiga. Hadis mengatakan man qala hina yusbihu, orang yang memasuki waktu pagi kemudian dia mengatakan atau mengucapkan Allahumma inni asbahtu, ya Allah sesungguhnya aku telah memasuki waktu pagi, ushiduka wa ushidu hamalat arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdak. yakni orang yang mengatakan ya Allah sesungguhnya aku telah memasuki waktu pagi dengan menyatakan persaksian kepadamu, para malaikat yang memikul arasy-Mu, seluruh malaikat-malaikatmu dan seluruh makhluk ciptaanmu, bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah zat yang disembah, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau, yang tak ada sekutu bagimu. Aku bersaksi Muhammad adalah hambamu, rasulmu, a'taqallahu rubu'ahu minan nar. Maka kalau dia baca seperti itu, niscaya Allah akan menyelamatkan 1/4 dirinya dari api neraka. Baca aja itu, ada zikir pagi petang ya, baca aja. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa bika nusyur, dan seterusnya kita baca itu ya. Itu 1/4 badan kita diharamkan neraka menjilatnya. Kalau dibaca 2 kali berarti setengah badan kita. Berarti kalau dibaca 4 kali badan ini terjamin dari neraka. Masya Allah.
Tapi bukan cuma dibaca. Karena orang sudah mengatakan la ilaha illallah aman, enggak. Ada juga yang la ilaha illallah depannya sajen, ada yang begitu. Mau ngasih pala kebo ke Nyi Roro Kidul baca Al-Fatihah. Baiklah masyarakat sekalian, kita akan menyerahkan kepala kerbau ini kepada si Nyai gitu ya. Al-Fatihah. Ini azabnya gede banget orangnya. Ya sama sama orang yang gunting pita acara bid'ah tuh. Marilah kita buka acara bid'ah ini dengan Al-Fatihah gitu ya. Aduh Masya Allah. Aduh MUI ngreget dikit ngapa sih? Pegel sih betul-betul ya. Nggak takut ente sama Allah. Ini kan bahaya sekali. Lawang nabimu bilang kulu bid'ah dolalah wa kulu dolalatin finnar. Mau diputar kemana sih gitu loh. Jangan takut sama masyarakat, takut sama Allah. Karena ini bahaya sekali ini. Hukum telah nyata, bayanatil hukum, al-halal bayyin wal haram bayyin wa umuru bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra li dini wa irdih. Hati-hati dengan hukum ini. Halal jelas, haram jelas, halal haram tengahnya syubhat. Hukum telah dijabarkan. Syubhat memang enggak semua paham, tapi yang meninggalkan syubhat, menjaga agama dan kehormatannya jelas sudah. Sampai Nabi ngomong sambil menangis ketika khutbatul hajjahnya, beliau mengatakan apa? Taraktu fikum mistal bayda lailukum kanaharikum. Ya Allah, aku tinggalkan kalian putih bak cangkang telur, yang gelapnya malam demi Allah seterang siangnya. Hukum sudah jelas, tidak ada yang tersembunyi. Masya Allah, tinggal menyampaikan. Apa faedah kau menyembunyikan kepentingan ADART, partai, organisasi? Takutlah kepada Allah, karena agama ini milik Allah. Jadi ad-dinu nasihah, agama sebuah nasihat. Masya Allah. Ya ikhwan akhwati fillah, ini 8 sebab yang menjadikan Allah bukakan kita pintu surga. Nah kita berharap kepada Allah ini, mudah-mudahan sisa pintunya ini bisa kita bahas nanti yang akan datang insya Allah ya. Rencananya itu katanya kajian bulan depan pindah ke ini Cisarua, sementara ke Bogor katanya. Sambil perpisahan mungkin yang mau datang juga silakan kali. Wallahu a'lam. Panitia yang aturlah nanti insyaallah ya. Kita kajian di tempat yang dinginan dikit nanti insyaallah ya. Ya,